Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qismus Sadis Al-Fathu, yaitu Fathu Makkah. Bagian ke-6 Fathu Makkah, prolog dan proses Fathu Makkah. Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kana fi syahri Dzulqa'dah akhira sanati sittin Hijrah. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah akhir tahun ke-6. Wa sababuha annan nabiyya a'lana fil muslimin annahu mutawajjihun ila Makkah mu'tamiran. Sebabnya adalah Nabi mengumumkan akan ke Mekah untuk umrah. Fatabi'ahu jam'un kabirun minal muhajirin wal ansar balagha adadahum alfan wa arba'mi'ati takriban. Kemudian keinginan Nabi ini diikuti oleh banyak sahabat muhajirin dan ansar yang jumlahnya mencapai 124.000. Setengah dari jamaah haji Indonesia ya. Wa ahrama sallallahu alaihi wasallam bil umrah fit tariq. Nabi sendiri ihram umrah di jalannya. Mungkin ini disebut Bir Ali ya. Wasaqa ma'ul hadya liya'mana an-nasu min harbihi wa liya'lamu annahu innama kharaja zairanil baita wa mu'adziban lahu. Kemudian Nabi membawa hadiah. Hadyu itu binatang yang disembelih ya. Jadi kalau binatang yang diniatkan untuk disembelih itu biasa diberi tanda. Diberi tanda apa, dikalungin apa gimana itu, sehingga binatang itu memang niatnya untuk disembelih di Mekah. Supaya apa? Liya'manan nasu min harbi, supaya tidak diserang. Jadi kalau mereka tahu bahwa Nabi dan para sahabat ini umrah, ya, bukan untuk perang, maka akan aman. Waliya'lamu annahu, dan supaya orang-orang mengerti innama kharaja zairanil baita, bahwa beliau keluar dari Mekah, keluar dari Madinah itu tujuannya berziarah ke Baitullah dan mengagungkannya. Wa arsala sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda Dzul Hulaifah, dan beliau mengutus saat ada Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu mungkin sekarang Bir Ali. Ainan lahu min qabilati Khuza'ah. Mengutus apa? Mata-mata. Intelijen. Min qabilati Khuza'ah ismuhu Bishr bin Sufyan. Seorang intel dari Bani Khuza'ah namanya Bishr bin Sufyan, liya'tiyahu bi khabari ahli Makkah, supaya mendapat kabar tentang ahli Makkah, bagaimana suasana di Makkah. Ya, jadi diutuslah Bishr bin Sufyan untuk mendapat kabar yang paling update ya, terkini. Wasaran nabiyyu hatta
Wasala ila Ghadiril Ashtad. Nabi pun berjalan sampai dengan suatu tempat namanya Ghadirul Ashtad. Fa'atahul ain alladzi kana qad arsalahu faqala lahu. Maka mata-mata yang diutus oleh Rasulullah, Bishr bin Sufyan, datang. Ya, sudah mendapat berita. Inna Quraisyan jama'at laka jumu'an. Bahwa orang Quraisy sudah bersatu. Jadi rupanya pergerakan Rasulullah untuk umrah ini sudah sampai ke telinga orang Quraisy. Sehingga mereka bersatu, ya. Waqad jama'u laka ahabis. Begitu juga preman-preman itu juga dikumpulin. Wa hum qatiluka wa sadduka anil baiti wa mana'uka wa mani'uka. Mereka hendak memerangimu dan menghalangimu untuk datang ke Baitullah. Faqala asyiru ayuhan nas. Maka Rasulullah meminta para sahabat, ayo kita musyawarah bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Faqala lahu Abu Bakrin, ya Rasulullah, kharajta amidan li hadzal bait, la turidu qatla ahad wala harba ahad. Fatawajjah lahu. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kan Anda keluar itu berniat untuk ke Baitullah, ya, bukan untuk membunuh, bukan untuk perang. Ya sudah, kita hadapi saja. Faman saddana anhu qatalnahu. Barang siapa yang menghalangi, ya kita perangi. Qala umdu alasmillahi. Maka Rasulullah mengatakan, ayo bismillah. Ya, langsungkanlah hasil musyawarah ini dengan nama Allah. Tsumma qala, man rajulun yakhruju bina ala tariqi ghairi tariqihim allati hum biha. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang berani keluar, ya, berbeda dengan jalan biasa. Jadi Rasulullah meminta para sahabatnya nyebar, ya. Faqala lahu rajulun min Bani Aslam. Ada seseorang dari Bani Aslam mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Jadi kita ketahui jalanan di masa Rasulullah itu sudah tergambar oleh kita betapa menyeramkan, ya. Tidak ada penerangan. Terus tumbuh-tumbuhan juga nggak selebat di Indonesia, gitu kan. Sehingga ini menjadi ancaman bagi orang yang hendak jalan jauh. Bisa saja diserang, bisa perampok, bisa apa kan. Tapi kalau rombongan biasanya aman, ya. Rombongan ini jalan dalam jumlah yang besar, ya. Sampai 100 ribuan, 124.000 tercatat, ya. Berapa ini? 1.400. Ya, 1.400 orang kurang lebih. Nah, fasalaka bin tariqan wa'ran, maka sahabat dari Bani Aslam itu, ya, menempuh jalan wa'ron, jalan yang berliku-liku, yang sulit. Nah, baina syi'ab, di antara gunung-gunung, itu kan lembahnya enggak flat seperti kita, ya. Masih apa? Ya, naik turun lah singkatnya. Wasara nabiyyu wa ashabuhu hatta idza kanu fi thaniyatil mirar. Nabi pun berjalan sampai dengan suatu tempat namanya Thaniyatil Mirar. Kita tidak ngerti, ya. Wa ya tariqun fil jabal tashrafu ala Hudaybiyah, yaitu jalan. Tapi jalan di sini fil jabal, di antara gunung-gunung. Bukan jalan biasa, ini jalan di antara gunung-gunung, ya. Yang dekat dengan Hudaybiyah. Barikat bihi rahilatuh. Tiba-tiba ontanya itu turun, ya. Ontanya itu apa? Sedeku, ya. Maksudnya duduk ontanya itu, ngedekem.
Faqala nas hal. Maka orang-orang ayo. Ya, itu. Maksudnya menghardik si onta ini supaya jalan. Ya. Ismo sautin kana yuzajiru bil jamal. Suara yang biasa dipakai untuk menggerakkan onta. Ya, suara. Gitu ya kalau bahasa kuda mah. Ini untuk onta hal katanya. Tapi apa yang terjadi? Falam tataharak. Si onta tidak mau. Faqalu, lalu mereka berkata khala'atil qaswa. Qaswa nama onta tunggangan Rasulullah, ya. Mogok. Si Qaswa ini ngambek. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma khala'at. Dia tidak ngambek tadi. Wa ma dzalika laha bi khuluq. Bukan wataknya. Onta ini bukan wataknya ngambek, nggak mungkin dia ngambek. Walakin habisaha habisul fil, tetapi ditahan oleh yang menahan gajah. Ditahan oleh yang menahan gajah, pasukan gajah waktu ashabul fil ya, saat Rasulullah lahir. Maksudnya Allah, ya, ini ditahan oleh yang menahan gajah. Tsumma qala, Nabi kemudian melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khittatan yu'adzibuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Demi zat yang diriku ada di tangannya, mereka tidak minta kepadaku suatu keputusan, khittah, langkah ya. Yang langkah itu digunakan untuk menghormati hurumatillah, mengagungkan kehormatan Allah, kecuali aku akan memberikannya. Apapun kebijakan mereka yang ingin aku sepakati, akan aku sepakati, asal untuk menghormati Baitullah. Summa jazaraha fawasabat. Lalu Rasulullah pun menghardik ontanya, maka si onta itu pun berdiri kembali, fa'adila, tapi tidak mau melanjutkan ke sana. Ya, jadi ke arah lain, gitu, mengkol. Hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah, sehingga onta itu kemudian turun, artinya mandek di satu tempat di aqsal Hudaybiyah, jadi dekat Hudaybiyah. Ala Hufairah qalilatal ma', di suatu tempat yang airnya krisis. Ya. Artinya krisis air di suatu tempat yang airnya kurang. Falam yalbathin nas hatta nazhuhu. Tidak henti-hentinya manusia ya untuk datang ke situ. Wasyaqau ila Rasulillah atsya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah. Jadi tidak henti-hentinya manusia, maksudnya sahabat Nabi ya, pada pindah-pindah. Ya, jadi di tempat itu pada pindah-pindah. Boleh jadi ini panas dan tidak ada pohon. Bisa dibayangkan lah ya, di mana-mana nggak ada tempat teduh gitu kan. Ya mereka otomatis nginjek tanahnya juga panas, berpindah-pindah. Mereka lalu mengeluh pada Rasulullah al-atsya, haus, ya. Mulai didatangi rasa haus. Fantaza'a sahman min kinanatihi. Lalu Rasulullah mencabut sebuah panah dari kinanah. Kinanah itu tempatnya dari sini. Summa amarahum ayaj'alu fihi. Fa wallahi mazala yajishu lahum birrayi hatta sadaru anhu. Jadi di panah itu dipanahkan, maka di tempat jatuhnya panah itulah itu diusahakan ada air gitu. Coba tolong dicari. Jadi panah ini menunjukkan sumber air maksudnya.
Ya. Fabainahum kadzalika idza'a. Saat mereka sedang begitu, datanglah seorang namanya Budail bin Warqa al-Khuzai fi nafarin, dalam rombongan. Faqala inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay wa Amir bin Lu'ay nazalu miyah al-Hudaybiyah wa ma'ahum al-uzul matafil. Kata Budail, aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay, Amir bin Lu'ay, tinggal di dekat Hudaybiyah. Dan mereka disertai dengan uzul matafil. Uzul matafil ini ada yang mengartikan onta yang diikuti oleh anak. Tapi dalam riwayat lain artinya itu ibu dan anak-anak. Ibu dan anak-anak saya tinggalkan di sana, lalu saya sertakan Ka'ab bin Lu'ay, Amir bin Lu'ay. Jadi kan rombongan dalam jumlah banyak, ya, lebih dari tadi itu 1000 lebih, ya, 1000 lebih. Ini riwayatnya tadi katanya berapa tuh? Ya, 1400-an gitu. 1400. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit, ya, orang yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga tentu membuat repot juga, ya. Apalagi perempuan juga ikut, anak-anak juga ikut. Nah, sehingga kata saya datang ke sini, tapi ibu dan anak-anak saya tempatkan ini 2 orang untuk menjaga. Wahum muqatiluka wasadduka anil bait. Nah, mereka akan memerangimu dan menghalangimu dari Baitullah. Tuh, katanya, ini Budail bin Warqa, apakah dia itu sahabat Nabi atau musuh Nabi? Dia mengatakan begitu. Mereka hendak memerangimu, maksudnya gini, di dekat arah menuju ke Baitullah, kata Budail ini, kami tinggalkan beberapa orang, ya, dalam jumlah banyak. Di sana dipimpin oleh Ka'ab bin Lu'ay, Amir bin Lu'ay. Mereka hendak menghalangimu untuk menuju Baitullah dalam jumlah besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, "Inna lam naji li kita li ahad." Kami datang ke sini bukan untuk perang. Walakin ji'na mu'tamirin, tapi untuk umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakat humul harbu. Karena orang Quraisy itu udah capek perang. Udah capek gitu. Ya, perang itu selalu menyisakan kehancuran. Nah, inilah yang diwanti-wanti, ya. Yang diwanti-wanti oleh penyelenggara negara ini. Jangan sampai terjadi perang saudara. Nah, ini kan perang saudara sebenarnya, kan. Nabi dengan orang Quraisy ingat perang saudara. Kalau dengan orang Yahudi mah bukan. Nah, jadi orang Arab ini sudah capek. Terus perang saudara ini tidak akan membawa kemajuan. Kita harus menyatukan energi, namanya sinergi. Kalau kita berpikir bagaimana mengatasi ini, menyambut masa depan. Apakah kita ingin semuanya harus Islam? Orang kafir ditiadakan. Tidak mungkin. Allah juga tidak meminta kita untuk membunuh mereka. Ya, seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Saking keselnya, kan. Ya, kita sudah terima Indonesia begini. Berbineka. Nah, cuma bagaimana kita bisa ngatur, kita bisa meneladani, ya, yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih indah. Bagaimana caranya? Kan pasti ada ininya, data-datanya, kan. Supaya kita bisa lebih maju, kita harus menyatukan kekuatan. Karena kita sudah ketinggalan jauh. Pendidikan juga nggak tahu menurun apa naik ini. Data kita ini.
Karena sekarang itu sepertinya ibarat sabuk itu dikendorin. Contohnya biasanya ada UTS. UTS itu ujian tengah semester. Sekarang nggak perlu. Sekarang nggak perlu ada ujian. Terus di tingkat mahasiswa biasanya ada skripsi ditiadakan sekarang. Nggak tahu ini longgar apa kenceng nih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Fa'in azhar. Wa adrat fa'in sya'u madattuhum muddatan wa yakhalliu baini wa bainan nas. Jika mereka ingin, maka aku perpanjang. Maksudnya apa? Perpanjang apa? Perpanjang adanya kesepakatan gencatan senjata. Kan ini dalam proses gencatan senjata ini sudah nggak usah perang lagi. Ya, aku perpanjang. Wa yukhallu baini wa bainan nas. Dan mereka membiarkan aku dan orang lain. Siapapun yang mau ke Baitullah jangan dilarang. Karena niatnya bukan perang, kan? Fa in azhar fa in sya'u ayadkhulu fi ma dakhala fihin nas. Maka jika menang, fa in azhar, jika aku yang menang, ya, fa in sya'u ayadkhulu fi ma dakhala fihin nas fa'alu. Kalau mereka mau masuk ke Baitullah, ya silakan, ya. Wa ila faqad jummu. Dan jika tidak, berarti mereka sudah istirahat, ya. Kalau mereka lakukan itu berarti mereka memang sudah menganggap selesai, ya. Kan sudah diisyaratkan tuh oleh seorang sahabat sehingga dia minta supaya luka ini menjadi luka syahid, gitu kan. Nah, yang tadinya sudah lukanya berhenti malah ngocor lagi. Karena dia sudah melihat ada tanda-tanda perang sudah usai. Dia ingin sekali syahid, gitu. Ada seorang sahabat ingin sekali syahid. Begitu dia terluka, akhirnya sembuh. Tapi dia melihat Rasulullah ternyata berdamai, gitu. Sudahlah, kita tidak usah perang lagi, gitu kan. Maka harapan untuk bisa mati syahid sudah hapus, ya. Sudah nggak bisa. Maka dia minta, ya Allah, kalau memang sudah tidak ada perang lagi, tolonglah luka ini biarkan menjadi luka terakhir kematianku. Nah, kan dia habis perang tuh, perang Khandaq, ya kan. Nah, akhirnya Allah kocorkan lagi sampai kemudian beliau syahid, ya. Nah ini, fantalaka faqala wa inhum abau fawalladzi binafsi la uqatilanahum. Jika mereka tidak mau menerima kesepakatan ini, mereka nggak mau, maka demi zat yang diriku di tangannya, la uqatilannahum, aku akan perang. Aku akan perangi mereka. Ya kalau mereka pengen perang, ya aku jawab. Nah, Rasulullah memberikan peluang, kita berdamai saja sudah. Hadza hatta tanfaridu salifati wal yanqidzan wala yuanqidzan Allah amrau, dan supaya Allah betul-betul menjalankan perintahnya. Faqala Budail sauballighukum ma taqul. Kata Budail ini kayaknya utusan nih. Ya, dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan orang-orang sudah bersatu untuk menghalangimu. Aku datang ke sini sebagai utusan. Ya, aku sampaikan bahwa orang-orang tidak menginginkan kedatanganmu. Nah, mereka sudah kumpul di suatu tempat. Ya, kata Rasulullah, saya datang ini untuk berdamai. Aku datang untuk umroh, bukan untuk perang. Ya, tapi kalau mereka menghalangi, tidak menerima perdamaian, ya aku mau tidak mau perang, gitu. Dijawab oleh Rasulullah. Lalu pesan Rasulullah ini dijawab oleh Budail, sauballighuhum ma taqul. Aku akan sampaikan pesan-pesan ini kepada mereka. Itu kan semacam nego, ya. Wakil dari mereka itu yang diutus Budail. Berarti jelas Budail ini bukan sahabat Rasulullah, ya, waktu itu.
Hatta fantalaka Budail fahaddatsa Quraisyan bima sami'ahu min Rasulillah faqama Urwah bin Mas'ud yu'ridu al musyrikin. Lalu Budail pun datang ke masyarakatnya menyampaikan apa yang sudah dibicarakan dengan Rasulullah. Pada waktu itu Urwah bin Mas'ud ya usul ayatian Nabi fayuqallimuhu fi tafsili ma ja'abihi Budail min waraka. Kita datang kepada Rasulullah lalu kita bicarakan lebih rinci. Ini, kalau ini omongannya ini masih garis besar nih. Kita lebih rinci nih datang kepada Rasulullah, kita bicarakan apa maksud kedatangan Rasulullah. Apa mau perang apa enggak gitu kan. Fit tafsili, jadi dalam bentuk rinci. Fadzahaba, lalu dia pun datang, pergi ya. Jadi fit tafsili ma waraka. Jadi Urwah ini mengusulkan bagaimana kalau kita datang lagi kepada Rasulullah, lalu kita bicara dengan lebih rinci gitu. Ini kayak Budail ini ngomongnya masih garis besar itu, dengan rinci itu. Nah, lalu masyarakat mengatakan silahkan. Nah, mereka belum mengambil tindakan apa-apa. Lalu fadzahaba Urwah bin Mas'ud pun pergi, fakallamahun Nabi dan bicara dengan Nabi. Bimitsli ma kallama bi Budail, dengan ucapan yang disampaikan oleh Budail. Jadi dia cerita Budail telah menyampaikan pada kami begini-begini, konfirmasi. Benar nggak? Ya. Faqala lahu Urwa, araita in ista'salta amra qaumika hal sami'ta bi ahad min al-arab ihtaja lahu qablaka? Kata Urwa, bagaimana seandainya saya habisi ya, ista'saltu amra qaumika, urusan ini kita selesaikan itu sampai tuntas itu. Di sini tempatnya ini. Jadi permusuhan ini kalau mau berakhir dengan damai, kalau enggak kita habis-habisan. Gitu ya. Hal sami tabi ahad minal arab ihtaja ahlaka qablaka? Apakah engkau akan dengar dari orang Arab ya, ijtaha ahlal qablaka, yang akan menggugatmu? Wa in takunil ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan. Kalau mereka, artinya kalau orang Arab itu tidak bersedia perang ya, artinya mereka tunduk ya. Jadi kata si Urwa ini, bagaimana kalau kita habis-habisan saja ya, perang gitu ya, siapa yang menang itulah udah. Kayaknya kayak perang terakhir gitu loh. Tapi kalau mereka tidak mau, wa in takunul ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan. Saya pikir tidak ada cara lain kecuali menerima tawaranmu. Ya, kalau mereka diajak habis-habisan enggak mau, ya tidak ada cara lain kecuali menerima tawaranmu. Wa inni la ara aswada minan nas khaliqan ayyafiru wa yad'uka. Demi Allah, saya tidak akan melihat ya, saya tidak akan melihat orang-orang khaliqan kecuali mereka meninggalkanmu. Kata si Urwah ini. Jadi saya yakin kalau tindakan yang diambil itu perang, ini orang-orang yang kumpul ini walaupun banyak, pasti dia akan meninggalkanmu. Takut paling ya gitu. Apa kata Abu Bakar? Umsus bazaralat. Ini maaf ya, bahasanya kasar. Kamu isep aja tuh itilnya Lata. Bahasanya kasar sih Abu Bakar. Lata ini kan dewa perempuan, dewi. Isep aja tuh. Kata si Jadi kata si Urwah ini, orang-orang yang menyertaimu ini, kalau memang sekarang harus perang habis-habisan, pasti mereka akan lari. Ini kelihatannya aja banyak. Abu Bakar menjawabnya dengan kasar. Isep tuh, itilnya si Lata tuh. Itu kan dewi yang
diagungkan oleh orang Quraisy ya. Kata Abu Bakar, faltafata anahnu nafaru anhu wa nada, mana mungkin kami meninggalkannya, kata Abu Bakar. Asal aja ngomong. Nah, kata-kata itu tadi, umsus, itu kata-kata yang sangat kasar. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang Quraisy ya, dalam percakapan mereka itu kalau sudah menghina dewanya itu sudah kasar ya kasar gitu. Isep aja tuh. Lalu mana mungkin kata Abu Bakar kami akan meninggalkannya. Faltafaqailan manda. Lalu si Urwah ini nengok ke sumber suara. Lalu bertanya, siapa itu? Karena kerumunan banyak orang kan. Qalu Abu Bakrin. Abu Bakar tuh yang ngomong. Faqala amma innahu laula yadun kanat lana indi lam ajiska biha la ajabtuka. Kalau nggak inget jasanya tak lawan itu dia. Jadi si Abu Bakar ini memang tokoh yang sudah dihormati. Ya, sudah mendapat kehormatan di tengah-tengah orang Quraisy karena dulu memang seorang dermawan, Abu Bakar Siddiq ini. Kalau nggak inget jasanya udah tak ambisi itu. Suma ja'ala yukalimun nabi fakullama takallama akhadha bilihyatihi. Lalu si Urwah ini bicara kepada Nabi, setiap dia bicara dia mengambil ngelus-ngelus jenggot Rasulullah. Jenggot Rasulullah dielus-elus. Ya, jadi ini adalah tradisi orang Arab. Apa itu? Tradisi apa ini? Memberikan kehormatan. Jadi orang Arab tuh kalau kita salah sama dia, ya, kita pegang jenggotnya, kita elus-elus, itu dia seneng gitu. Seneng. Apa orang Indonesia itu bagaimana tuh? Kalau orang Indonesia itu? Hah? Jadi orang Arab tuh kan jenggotnya panjang. Kalau kita bermasalah dengan dia, contohnya keinjak gitu. Kita jangan dia mau gitu. Nah ini apa ini kelakuan orang Indonesia yang digituin bisa memaafkan kesalahan tuh apa tuh? Nggak ada kayaknya ya. Nah, mereka tuh begitu. Sambil ngomong Rasulullah itu jenggotnya dilus-lus. Jadi kayaknya udah ngeper gitu loh. Udah ngeper dia. Jadi dia pesi war itu. Alah paling gak juga ini kalau perang makabur. Isep tuh itil dewi kamu begitu. Sampai begitu kasar. Abu Bakar sampai ngomong begitu itu udah ya, padahal beliau ada orang yang santunnya. Sampai begitu. Fakulama wal Mughirah bin Syu'bah qaimun ala ra'sin Nabi wa ma'u saif. Sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri di atas kepala Nabi, dia pegang pedang. Wa alail mighfar, serta dia menggunakan tameng. Dia masih pakai topeng ya, topeng yang menghindari besi ya, topeng besi. Ya, pakaian perang. Fakullama ahwa Urwa biyadihi ila lihiyatin Nabi daraba yadahu bin Asaf. Setiap Urwa mau megang megang jenggot Nabi, dicutik pakai ujung pedang. Maksudnya disingkirin. Jadi kayaknya hina amat sih begitu itu. Ya, si Mughirah itu ininya si siapa? Nabi ya. Faqala lahu akhir yadaka an lihyati Rasulillah. Kata Mughirah bin Syu'bah, singkirkan tanganmu dari jenggot Rasulullah. Udah nggak usah pegang-pegang. Jadi dia merayu sikatnya. Tapi si tuh siaga ya. Kalau terjadi apa-apa kan jenggot itu udah deket bener. Kalau mau gedik begitu kan bisa. Singkirkan. Ini pasukan pas pampres ini. Ceritanya. Farafa Urwa ra'sahu faqala man hadza. Lalu Urwa melotot ketika ada suara itu. Siapa ini? Mughirah bin Syu'bah. Ay qadar wa hal ghasalta sawataka ila bil amsi.
Oh, pengkhianat katanya. Apa kamu sudah cuci kelaminmu? Udah cebok belum? Tuh, sampai begitu kata-kata kasar ya, yang dikeluarkan. Summa inna Urwa ja'ala yarmuku ashaban nabi bi'ainaihi. Kemudian Urwa memperhatikan dengan teliti sahabat-sahabat Rasulullah. Si Urwah ini. Kan Urwah ini diutus oleh kaumnya untuk nego dengan Rasulullah ya. Faqala wallahi ma tanakhama Rasulullah nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum fadalaka biha wajahu wa jaladahu. Demi Allah, Rasulullah nggak pernah buang dahak, nggak pernah buang dahak kecuali ditadain oleh tangan-tangan sahabat dan diusapkan ke tubuhnya. Jadi Rasul diusap-usap ke tubuh sahabatnya, jadi berebut dahak Rasulullah. Itu dilihat oleh Urwah. Pokoknya ini kelakuan-kelakuan yang ngegilakaken itu. Kata bahasa sini, mengerikan sekali. Ya. Jadi begitu ta'zimnya para sahabat sampai istilahnya kalau bahasa sekarang dropletnya Rasulullah itu jadi rebutan. Jadi tanda itu. Yang mana ada presiden sekalipun pasti ngasih tisu. Gitu ya, pasti cepet orang ngasih. Kan gitu kan? Kali ini malah ditanda itu dipakai kayak parfum begitu. Nah ini pemandangan yang ngegilakaken oleh Urwah ini. Waduh, ta'zimnya luar biasa pada Rasul. Artinya kalau sekali Rasulullah perintah itu, pasti mereka nggak mikir-mikir lagi. Bunuh, masih bunuh. Itu jadi begitu gengsinya ya Rasulullah itu, bergengsi sekali. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Pasti kalau Rasulullah menyuruh, mereka akan ngudak gitu. Suruh apapun. Jadi udah semuanya siaga menerima perintah. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wadu'i. Apabila Rasulullah berwudu, mereka berebut untuk membasahi tubuh mereka dengan air cepratannya. Air yang bekasan kan jatuh kan dari pada ngambil basah-basahi. Wa idza takalamu khafadu aswatahum indah. Jika mereka bicara di depan Rasulullah, pasti mereka melirihkan suara, nggak berani kenceng-kenceng di depan Rasulullah. Wa idza yahidu ilai nazar wa ma yahidu ilaihi nazar, dan mereka tidak pernah memandang, memelototi Rasulullah. Nah, ini diperhatikan baik-baik oleh Urwah. Para ja'ura ila ashabi faqala ay qaum wallahi laqad wafaftu alal muluk. Kata Urwah setelah memperhatikan semuanya, gerak-gerik sahabat, ya, lalu dia pulang bercerita. Ya Rasulullah, bukan. Lalu dia bercerita pada temannya, wahai kaumku, saudara-saudara, laqad wafaftu alal muluk. Saya sering menjadi duta menghadapi raja-raja. Saya sering gitu. Wa wafittu ala Kaisar wa Kisra wa Najasyi. Saya juga pernah menghadapi Kaisar, Najasyi. Ini kan nama julukan-julukan. Wallahi, demi Allah, in ra'aitu mulkan qad yu'azim ashabu ma yu'azim ashabu Rasulullah. Tapi belum pernah saya lihat seseorang yang begitu diagungkan melebihi Muhammad. Yaitu sampai begitu. Dropletnya saja jadi rebutan. Berwudu orang rebutan, ngomong di depannya nunduk. Jadi nggak pernah saya lihat ada orang yang begitu diagungkan oleh sahabatnya melebihi Muhammad. Nah inilah maksudnya prestasi yang dicapai ya, setelah mereka usir gitu kan, mereka mau bunuh, sekarang pulang lagi, ya dia menjadi tokoh yang begitu dikagumi oleh sahabatnya. Kali ya kata orang sini ngegilakaken.
Gitu deh, ngedahak, langsung wudu rebutan dan sebagainya. Kalau semuanya siaga untuk menerima perintah itu. Apa perintah yang mereka harus terima? Dengan gembira, bukan dengan nyesek ya. Bukan beban. Lalu wa inna qad arada alaikum khittata rustin faqbaluha. Maka Urwah mengatakan dia sudah menggariskan keputusan. Ya, yaitu apa? Damai. Jadi dia menawarkan damai kepada kalian. Terimalah gitu. Jadi artinya kalau kalian tuh menolak, hitung-hitungan dari sisi kalkulasi saya nggak bakal menang. Itulah singkatnya. Karena orang ini tuh sudah dikelilingi orang berani mati. Ngegila kakak dia. Dia udah perhatikan satu persatu. Dukungannya begitu luas ya. Semuanya itu dengan rela bersedia menyambung nyawa lah demi keselamatan Muhammad. Oh itu udah nggak mungkin lagi. Udah terima aja. Summa innahum arsalu ilai Suhail bin Umar mumatsilan amli waktu babainahum wa bain muslimin kitaban bisul. Lalu mereka pun akhirnya menerima dengan mengutus Suhail bin Amr untuk mewakili mereka, ya, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Falamma jalasa ila Rasulillah qala hati uktub bainana wa bainakum. Mana kertas yang kita buat nanti ada poin-poin yang disepakati. Fada'an Nabiyu al-Katib. Nabi pun memanggil katib, penulisnya. Jadi dia manggil katib, yaitu Sahal bin Amr. Rasulullah juga memanggil sahabat. Wa kana al-katibu Aliyan. Waktu itu adalah Ali. Katibnya Ali. Jadi dari Rasulullah itu Ali, dari pihak mereka itu Suhail bin Amr. Menurut riwayat Muslim ya, penulisnya adalah Ali. Faqala Nabi uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Ali bismillahirrahmanirrahim. Lalu Suhail menyelak, Ammar Rahman fa wallahi ma adri mahia. Apa itu Rahman? Kami nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim kan? Apa itu Rahman? Kalau Allah kami terima bismillah. Walakin uktub bismikallahumma. Tulis saja jangan bismillahirrahman, kami nggak tahu Rahman. Tulis saja bismikallahumma. Jadi diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Saran Rasulullah diganti bismikallahumma. Faqala al-muslimun wallahi la naktubu ila bismillahirrahmanirrahim. Kata orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, yang benar tuh bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyelak itu. Itu sudah populer di tengah-tengah kami. Faqala Nabi uktub bismikallahumma. Nabi menjawab, tulis bismikallahumma. Jadi sahabat-sahabat ini pada protes nih kepada si Suhail itu. Kami udah terbiasa bismillahirrahmanirrahim. Kok ditulisnya bismikallahumma? Tulis bismikallahumma, kata Rasulullah. Summa qal ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Faqala Suhail. Jadi tulisan itu inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Ini dokumennya. Suhail mengatakan, wallahi lau kunna na'lamu annaka Rasulullah ma saddatnaka 'anil bait wala qatalnaka. Demi Allah, kalau kami mengakui Anda sebagai Rasulullah, nggak usah perang begini. Justru kami nggak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Kan itu tulisnya dari Muhammad Rasulullah. Dia nggak terima ya adanya tulisan itu. Walakin uktub Muhammad ibni Abdillah. Jadi diganti Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innila Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku ini sebenarnya Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Uktub Muhammad bin Abdillah. Kata Nabi Muhammad, udah tulis Muhammad bin Abdillah.
Wa fi riwayatin fa amara aliyan ayyahmahuha faqala ali la wallahi la amhahuha. Kata Ali, demi Allah saya tidak akan menghapusnya ya Rasulullah. Ini adalah yang diputuskan oleh Rasulullah, gitu kan, Muhammad Rasulullah. Saya tidak mau hapus ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, arini makanaha. Aku tahu posisi kamu. Saya tahu kamu membela aku. Fara'ahu makanaha famahaha. Tapi turutilah aku. Jadi sahabatnya pun protes. Ya, ketika ditulis Muhammad Rasulullah, si Suhail nggak terima. Kalau ditulis Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, kami tidak akan perang. Hugo kami nggak mengakui Anda sebagai utusan. Jadi tulis saja Muhammad bin Abdillah. Jadi yang dilihat pribadinya. Kalau Muhammad Rasulullah kan lembaga, ya, lembaga risalah. Tapi kalau Muhammad bin Abdillah pribadi. Terus faqala lahu Nabi, alayya ayin takhallau bainana wa bainal bait fanatufu bihi. Wajib ya, poin pertama, kalian membolehkan kami untuk mengunjungi Baitullah, lalu kami tawaf di sana. Maksudnya kesepakatan kalian membebaskan kami untuk berumrah, singkatnya gitu. Faqala Suhail nyelak, wallahi la tatahadal athrab ana ukhidna dogmatan walakin dzalika minal amil qadim. Tidak bisa, kata Suhail. Kami sudah bicara dengan orang-orang, sekarang nggak boleh masuk. Tahun depan. Ya. Jadi kalau sekarang nggak boleh, mereka tidak terima. Walakin dzalikal walaysa mal muslimina ila suyuf fi qirabiha. Walaysa mal ila suyuf faqataba faqala Suhail wa ala ya'tiyannaka mina rajulun wa in kana ala dinika ila radatuhu ilaina. Nah, lalu ditulis semua orang Islam itu sudah siaga. Ya, semua sahabat-sahabat itu siaga dengan pedangnya. Lalu ditulis selanjutnya, wa ala ya'tiyaka minar rajul wa in kana ala dinika ila radatuhu ilaina. Jadi jangan sampai datang kepadamu seseorang di antara kami wa in kana ala dinika ila radatahu ilaina. Sementara dia masuk Islam kecuali dikembalikan pada kami. Jadi penduduk Mekah yang nyasar ke Madinah itu harus dipulangin. Ya, penduduk Mekah yang nyasar ke Madinah lalu terpengaruh Islam itu harus dipulangin ke kita. Ini kesepakatannya. Wa man ja'a minkum lan narudduhu alaikum. Sementara orangmu yang datang ke Mekah maka nggak boleh pulang. Ini kan berat sebelah ini. Penduduk Mekah yang nyasar ke Madinah harus dipulangin. Tapi penduduk temenmu yang datang ke Mekah nggak boleh balik lagi. Ceritanya gitu. Faqala muslimun, lalu yang menyaksikan subhanallah. Masya Allah, kok begitu amat gitu ya. Singkat ini kata-kata subhanallah. Subhanallah. Semuanya teriak. Kaifa yuraddu ilal musyrikin wa qad ja'a musliman. Bagaimana mungkin seseorang yang datang ke Madinah sudah muslim, kemudian dibalikin lagi? Jadi penduduk Mekah yang nyasar ke Madinah, ya, yang ngelancong tak apa itu, kemudian dia muslim, harus dipulangin. Tuh, ini kesepakatan. Waqaja wal tafattu ila Rasulillah yas'alunahu. Anak tubuh hadza ya Rasulullah, lalu mereka menengok kepada Rasulullah, sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, setuju ini? Qala na'am, ya, saya setuju. Ya. Innahu man dhahaba minna ilaihim fa'abadahullah. Barang siapa di antara kita, ya, yang datang kepada mereka, maka Allah akan menjauhkannya. Wa man ja'ana minhum saya ja'alallahu lahu farajan wa makhrajan. Barang siapa yang datang kepada kami, maka mudah-mudahan diberi petunjuk. Maksudnya begini,
barang siapa di antara kaum muslimin ya setelah perjanjian ini yang datang ke Mekah, kan Rasulullah tinggal di Madinah. Yang datang ke Mekah itu berarti nyasar tuh. Allah menjauhkannya. Sebaliknya, barang siapa di antara orang Madinah, orang Mekah yang datang ke Madinah, kemudian dia muslim dan mereka minta dibalikin, semoga Allah memberikan jalan keluar. Ini kan sebenarnya tidak adil kan? Berat sebelah, masa nggak saling dibalikin? Ya, malah orang Islam yang nyasar nggak boleh pulang lagi. Kemudian wakanat muddatus sulhi binaan ala hadis syurut ala maro Ishaq wa ibnu Sa'din wal Hakim asyra sinin. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Begitu di antara bunyi perjanjiannya, orang Mekah, orang musyrik nih yang datang ke Madinah kemudian muslim harus dibalikin. Sementara orang Islam yang tersesat di Mekah nggak boleh balik, ya. La islala fiha, ay la ilal, la sarika wala khianat. Tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada kecurangan. Wa innahu man ahabba yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi. Fatawa sabat khizaa. Faqalu nahnu fi aqdi Muhammad wa ahdihi. Lalu semua orang berseru, kami setuju. Tuh, ya, itu perjanjian itu. Wa tawasabat Banu Bakrin faqala nahnu fi aqdi Quraisyin wa ahdihim. Kami setuju, ya, semuanya rata-rata masyarakat yang hadir situ setuju. Walamma faragha minas sulhi wal kitabah. Demikianlah potongan dari sejarah Hudaybiyah ya. Ini masih dalam perjanjian. Tapi akhirnya nanti dikhianati juga. Nah, ujungnya pengkhianatan. Demikianlah saudara kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan membimbing anak-anak kita menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.